Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin rekan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang maskapai Garuda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardanita Nayadi, NIT 22092237. Perkenalkan, nama saya Alvano Baus Gumelar, NIT 22091949. Perkenalkan, nama saya Nisa Pratiwi, NIT 22092132. Perkenalkan, nama saya Delviana Uping, NIT 22092275. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, NIT 22091956. Sebelumnya saya akan membacakan tentang latar belakang maskapai Garuda. Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa dan demi mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep layanan Garuda Indonesia Experience pada seluruh touch point layanan penerbangannya yang mengadaptasi nuansa Indonesia Hospitality dengan menghadirkan keramah tamahan dan kekayaan budaya khas Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan Garuda Airlines dengan IATA. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menjadi anggota dari organisasi IATA sejak pelarangan terbang maskapai penerbangan bintang 5 ini di wilayah Uni Eropa pada tahun 2007 dengan nomor penerbangan 200 karena alasan standar keselamatan. Hingga pada akhirnya maskapai penerbangan Garuda Indonesia mendapatkan sertifikasi keselamatan IATA Operation Safety Audit yang pada akhirnya membuat Garuda Indonesia menaruh harapan dan kepercayaan untuk bergabung dengan organisasi perdagangan tersebut beserta aliansinya. Selanjutnya, hubungan Garuda dengan IATA. Garuda Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan International Airports Association atau IATA. Berikut adalah beberapa aspek dari hubungan tersebut. Yang pertama ada IATA. Saya ulangi lagi kembali. Yang pertama ada anggota IATA. Garuda Indonesia adalah anggota IATA, yang berarti maskapai ini berpartisipasi dalam asosiasi global dan memiliki sekitar 290 maskapai penerbangan di seluruh dunia, yang mencakup 82% dari total lalu lintas udara global. Yang kedua, keamanan dan keselamatan. Sebagai anggota IATA, Garuda Indonesia mengikuti audit keselamatan operasional IATA atau IATA Operational Safety Audit atau IOSA. Yang ketiga, standar dan regulasi. IATA menetapkan berbagai standar dan regulasi yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk Garuda Indonesia. Yang keempat, perdagangan dan kerjasama global. Keanggotaannya dalam IATA memungkinkan Garuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai program dan inisiatif global, termasuk kerjasama dengan maskapai lain dalam hal aliansi penerbangan, Code Share Agreements, dan Interline Agreements. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. IATA menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional bagi anggotanya. Yang keenam, pengaruh dalam kebijakan industri. Sebagai anggota IATA, Garuda Indonesia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kebijakan industri penerbangan global. Selanjutnya adalah manajemen rute. Manajemen rute jaringan adalah strategi yang digunakan oleh maskapai penerbangan untuk mengatur dan mengoptimalkan rute penerbangan mereka. Garuda Indonesia menggunakan manajemen rute jaringan untuk memastikan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.
Garuda menggunakan dua tipe manajemen rute. Yang pertama adalah hub and spoke model. Garuda Indonesia menggunakan model hub and spoke, di mana beberapa bandara utama berfungsi sebagai titik penghubung utama untuk penerbangan domestik dan internasional. Dari hub ini, penerbangan dilanjutkan ke berbagai tujuan lainnya. Contohnya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, berfungsi sebagai hub utama. Yang kedua adalah point-to-point model. Selain hub and spoke, Garuda Indonesia juga menerapkan model point-to-point untuk beberapa rute yang memiliki permintaan tinggi, memungkinkan penerbangan langsung tanpa transit ke hub. Contohnya adalah penerbangan langsung dari Jakarta ke Singapura atau dari Denpasar ke Sydney. Selanjutnya adalah keuntungan manajemen rute jaringan. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Model hub and spoke memungkinkan konsolidasi penerbangan di hub utama, mengurangi biaya operasional dengan memaksimalkan penggunaan pesawat dan kru di rute-rute yang ramai. Yang kedua adalah peningkatan konektivitas. Modal ini meningkatkan konektivitas dengan memungkinkan penumpang untuk terhubung ke berbagai tujuan melalui satu atau dua hub utama. Yang terakhir adalah optimalisasi pendapatan. Manajemen rute yang baik memungkinkan maskapai untuk mengidentifikasi rute-rute yang menguntungkan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Selanjutnya ada kerugian manajemen rute jaringan. Ketergantungan pada hubs. Ketergantungan yang tinggi pada hubs utama dapat menjadi titik lemah jika terjadi gangguan operasional di bandara tersebut, misalnya cuaca buruk, pemogokan, atau masalah teknis. Yang kedua, kompleksitas operasional. Manajemen rute yang melibatkan banyak koneksi dan transfer dapat meningkatkan kompleksitas operasional dan memerlukan koordinasi yang ketat. Yang ketiga, ketidaknyamanan bagi penumpang. Model hub and spoke dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang yang harus melakukan transit dan hub dibandingkan dengan penerbangan langsung point to point. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran Garuda Indonesia adalah strategi yang digunakan untuk mempromosikan layanan mereka, menarik pelanggan, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Strategi ini mencakup berbagai elemen pemasaran seperti segmentasi pasar, branding, promosi, dan penggunaan teknologi. Kemudian lanjutan dari manajemen rute. Manajemen rute jaringan adalah strategi yang digunakan oleh maskapai penerbangan untuk mengatur dan mengoptimalkan rute penerbangan mereka. Garuda Indonesia menggunakan manajemen rute jaringan untuk memastikan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Di antaranya yang pertama ada segmentasi pasar dan penargetan. Garuda Indonesia membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan faktor-faktor seperti tujuan perjalanan, ada bisnis atau rekreasi, demografi yaitu usia dan pendapatan, serta geografi ada domestik dan internasional. Kemudian yang kedua branding dan positioning. Garuda Indonesia memposisikan dirinya sebagai maskapai penerbangan full service dengan menawarkan kenyamanan, keselamatan, dan layanan berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga, promosi dan penawaran khusus. Garuda Indonesia menggunakan berbagai teknik promosi untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, termasuk diskon, penawaran khusus, dan program loyalitas. Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi dan digital marketing. Garuda Indonesia memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi pemasaran. Ini termasuk penggunaan media sosial, aplikasi mobile, dan situs web yang user-friendly. Kemudian yang kelima, kemitraan dan aliansi strategis. Garuda Indonesia menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan dan organisasi untuk memperluas jangkauan pasar dan menawarkan nilai tambah kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir, keenam, ada layanan pelanggan dan umpan balik. Garuda Indonesia fokus pada peningkatan layanan pelanggan dengan menyediakan berbagai saluran untuk umpan balik dan penanganan keluhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.